Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Gereja Kristus Menyapa. Apa kabar hari ini? Kiranya Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian, baik yang di rumah maupun yang sedang mendengarkan dan melihat firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya berkat dan kasih sayang Tuhan menyertai, memimpin seluruh jemaat Gereja Kristus, dimanapun mereka berada, baik di pusat maupun di pos-pos, di dalam dan di luar negeri. Kiranya Tuhan menyertai dan membimbing kami, dan kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan menyertai. Amin. Firman Tuhan dan bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai ayat yang ke-22. Tapi saya akan membacakan ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan di dalam kehidupan kita, saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap manusia memerlukan kekuatan dalam kehidupannya. Kekuatan itu akan menjadi pegangan, patokan, dan sumber kehidupan, dan juga sumber pengharapan. Saudara, di tengah-tengah setiap kehidupan ini, dia dimampukan untuk tegar menghadapi kenyataan yang terjadi. Menjalani apa yang diyakini dengan kesungguhan dan sukacita. Kadang-kadang orang berpikir bahwa harta, kekuasaan, dan dukungan adalah sumber kekuatan. Tapi kita akan menjadi kecewa kalau kita mengandalkan kekuatan itu. Kekuatan yang sejati di dalam firman Tuhan adalah iman. Iman yang membuat kita kuat dalam menjalani kehidupan ini. Dari bacaan ini kita melihat bahwa imanlah yang bekerja di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Terlebih sebagai bapa orang beriman, Abraham, dia disebut sebagai orang yang sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan. Dia memiliki iman, seorang yang teguh dan mantap dalam menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara, kalau kita baca dan perhatikan dari firman Tuhan tadi, dikatakan bahwa Abraham memiliki iman. Karena iman, Abraham memilih untuk taat ketika Allah memerintah. Dia meninggalkan segala kemapanannya di Ur Kasdim. Dengan iman ia pergi ke negeri yang ditunjukkan Allah. Ia tetap taat ketika hidup sebagai pendatang di negeri orang. Dan ketika Allah memerintah Abraham untuk mengorbankan anak tunggalnya, tanpa pikir panjang dia menyiapkannya. Oleh karena itu dalam kitab Ibrani disebut karena iman. Karena iman. Saudara, iman tidak bisa lepas dari penyembahan kepada Allah dan mentaatinya. Dalam Kejadian pasal 12, pada waktu dia dipanggil dari Ur ke Haran, pergilah Abraham. Dan pada waktu di Kanaan, Allah menampakkan diri kepada Abraham. Allah berfirman, dia berkata-kata,
Dia akan memberikan tanah ini kepada anak cucu keturunannya. Saudara, pada waktu Allah menampakkan diri, Abraham mentaatinya dan dia membuat mezbah. Setiap kali dia melewati kota, Abraham selalu mendirikan mezbah. Dia lakukan itu di Sikem, dia lakukan itu juga di More. Dimanapun Abraham berada, dia mendirikan mezbah. Saudara, Herodes juga seorang pembangun kota. Dia membangun kota-kota dan tempat-tempat yang hebat, bangunan building-building yang hebat. Tetapi saudara-saudara, tidak ada unsur penyembahan kepada Allah. Dia hanya membangun. Abraham mendirikan mezbah, membangun dan menyembah Allah. Saudara-saudara yang kekasih, ada kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan Abraham, sehingga dia juga dimampukan untuk menurunkan anak cucu yang akhirnya mewarisi negeri yang dijanjikan Tuhan. Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Di sini disebut sebagai ketaatan total Abraham kepada kehendak Allah. Hal itulah yang terlihat dalam perubahan namanya dari Abram kepada Abraham. Abram tidak punya anak dan akhirnya disebut sebagai Abraham, bapa banyak bangsa, bapa banyak anak, banyak keturunan. Kejadian 17 ayat 5. Sekalipun mustahil perintah itu, tetapi Abraham tetap taat kepada Allah. Saudara, Abraham memiliki iman yang kokoh. Imannya itu dibangun, dibentuk melalui pengalaman hidupnya berjalan bersama Allah. Dia percaya kepada kemahakuasaan Allah, sehingga dalam keadaan yang tidak sesuai dengan kehendaknya pun, dia tetap mentaati perintah Allah. Abraham melihat Allah lebih besar dari dirinya. Dengan ketaatannya itu, saudara, Abraham menerima janji Allah. Menerima janji-janji untuk melahirkan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Marilah kita bersyukur dengan hidup yang kita alami. Pengalaman-pengalaman ini mengajar kita bagaimana dinamika iman kita menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber kehidupan, dasar ketaatan kita kepadanya. Jangan sampai kita dikuasai oleh dunia. Tapi saudara-saudara, hendaklah kita lebih taat dan percaya kepada satu janji firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan melalui Abraham. Kiranya Tuhan menyertai kita dalam perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Dan kita lebih taat, mendahulukan, mengutamakan Tuhan di tengah-tengah segala kesulitan dan dinamika perjalanan hidup kita. Tuhan beserta kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, firman-Mu yang singkat ini, kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap jemaat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, di dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup ini. Kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah imannya Tuhan beri kekuatan. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan melalui GKK Menyapa ini, mereka dibangunkan kembali untuk mencari Tuhan. Berani menghadapi, berani datang berbakti di Gereja Kristus Ketapang dan pos-pos untuk menunjukkan imannya bahwa mezbah harus dibangun. Harus taat, percaya kepada Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan pimpin kami. Di tengah-tengah segala pergumulan bangsa dan negara kami, kami tetap percaya bahwa Tuhan melindungi dan menjagai anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan. Yang dalam perjuangan iman menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, biarlah kiranya Roh Kudus menghibur, menguatkan, dan menolong mereka. Terpuji nama Tuhan.
Kami ini anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama-Mu kami percaya. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan kita di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita hari ini. Amin. Tuhan beserta kita. Akan kepahami kasih